kita hitung kotornya saja ya. 120.000 hasil penjualan dari 6 kg hasil pengeringan tersebut dikurangi biaya ongkos pembelian dan lain sebagainya 65.000, itu kurang lebih 55.000. Dalam proses penjualan dan pembuatannya itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Kalau kita kalkulasikan hitung per hari kurang lebih 55.000 dibagi 3 hari 20.000 kurang ya pendapatan Abah dalam 1 hari. Begitu Bang? Iya. Ini ada uang titipan dari hamba Allah Pasiri Singapura 300.000 rupiah. Silahkan sama Abah gunakan sebaik mungkin. Mohon diterima Bah. Hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Ditampi ku Abahnya karena kebaikan, moga-moga Allah ngabalas karena kebaikan anu masih anu ya. Amin. Makin dipanjangkan umurna, makin dibebankan rezekinya, makin dimudahkan permasalahan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Nyeri pinggang urut gitu, nyeri gitu. Sakit lutut sama pinggang, dikasih obat sama ramuan godokan. Ini dari apa, Mak? Daun akar eri atau teh daun alpukat, menalika. Akar ilalang, beraya erih itu sejenis tumbuhan rumput liar ya, ilalang sama alpukat, sereh juga. Oh, saya teh mah kanggo lanong seperti itu. Ini apa Bah? Campuran Campuran dari abu siapa? sama kandang, berak kandang. Oh, pupuk kandang. Ini kambing atau apa nih? Kambing, domba ya. Ini cukup setengah gini Bah. Cukup setengah. Ya. Nanti kita ditambah apa lagi enggak? Apa? Tambah pupuk lagi. Tambah pupuk lagi. Kandang. Pupuk kandang lagi di sini dia bagian atasnya. Setelah itu baru ditanam mungkin. Tanam gitu. Apa ini bisa langsung ditanam atau enggak Bah? Enggak, hujannya enggak ada. Nanti Oh, jadi nunggu hujan. Harus nunggu hujan dulu. Biar pendinginan gitu Bah. Gitu. Alhamdulillah. Dari cebor maduh rada kerangnya lah bararanga. Airnya susah. Mohon. Tapi kan banyak di danau Bah. Bisa Kada pakai mesin. dipikul sama Abah ke sini. Kalau untuk penyiraman tetap harus nunggu hujan dulu. Harus nunggu hujan dulu. Oke, tapi nggak apa-apa Bar ya, kita akan 10-11 juga ada hujannya. Nah, gitu. Jadi harus menunggu hujan turun secara normal mungkin di bulan 10 dan bulan 11 kalau biasanya ya. Tetapi nggak apa-apa, kita akan bantu juga untuk membuat polybag tina karung. Darurat ya, Pak ya. Darurat. Tapi ini tina karung. kreatif juga, Pak. Memanfaatkan karung bekas seperti ini. Daripada dibuang, ya bagus dimanfaatkan. Oke, Bapak, sok, Bah. Cukup yang ini? Enggak. Sedikit lagi. Aduh, biasa. Sok, Bah. Tidak ada. Saya kira kan benar. Ini minta apa Bah? Enggak atau beli? Nanti Pupuk kandangnya. Beli. kandangnya Mas. Pupuk kandangnya beli ya. Berapa satu karung hitungannya per kilo, Bah? Satu karung. Satu karung berapa satu karung? Satu karung nyampe sini 10.000. Sampai ke tempat Abah ini 10.000. 10.000. Kalau mikul Abah mah bisa lebih murah. Murah. Yang Abah sodokin langsung gitu kan gitu. dibeli. Ini cukup Pas gini. Cukup. Oke. Ini kuat nggak Abah? Kuat. Gini. Digusur. 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 Udah dipikul. Oke, bantu kita untuk ngangkat nih. Adalah 20 kilo ya. Ada ya? Ada 20 kilo, Bah. Aduh. Lumayan. Abang mana?
Coba sakit eta apa? Sirang kali. Kirang salit. Cukup kan langsung ya. Bukan kali. Sirang kali kembali. Sok bah, angkat tongkat. Ya. Kemana kumpulkan apa? Sedikit demi sedikit lah ya dibakarnya. Nah, kita sedikit-sedikit dulu Baraya untuk membakarnya, tidak langsung banyak ya karena kita berada di sekitaran daun-daun kering yang masih banyak. Nanti kalau misalkan kebanyakan bisa meluas ke tempat yang lain. Jadi kita atur sedikit demi sedikit. Lalu nanti setelahnya itu abunya dikumpulkan sama Abah, lalu dicampur dengan pupuk kandang. Panas. Aduh. Sebelum kita lanjut bekerja membuat pembenihan yang nantinya kita tanam dengan pohon pepaya ya, kita diajak ngopi dulu nih sama Abah. Oke Baraya, alhamdulillah kita sudah membersihkan areal di sekitar rumahnya Abah ini. Ini bukan hanya dibersihkan tetapi ada manfaatnya juga ya, selain daripada bersih dan ya enak dipandang juga di sekitaran rumah Abah. Tetapi hasil dari pembakaran ini yang sudah kita bersihkan dan dibakar, nanti abunya bisa kita gunakan untuk media tanam sama Abah ya. Nanti ini dicampur sama pupuk kandang.
Nah, menurut Abah untuk pupuk kandang memang tidak jauh dari rumah Abah ini ya, mungkin ada sekitar 500 meteran ke arah timur sana. Di rumah yang beliau selalu mengajar ngaji ya, Abah ya. Nah, untuk pupuk kandang ya harus dibawa sama motor, katanya naik motor dibawanya itu untuk pengambilannya, tidak bisa dipikul, apalagi sama Abah katanya berat ya. Paling berapa kilo Abah mampu untuk memikul? 10 kilo. Paling 10 kilo. 10 kilo ya. Sedangkan bapuk itu 50. 50 kilo satu karung Abah ya. Ah. Ya seperti kita lihat barusan ya, untuk memindahkan pupuk yang sudah tadi di karung, pindah ke tempat ini, digusur sama Abah, tidak dipikul ya. Apalagi kalau pupuk kandang. Tapi mudah-mudahan nanti ya kita bisa mengikuti keseharian Abah di lain waktu untuk pengambilan baik itu pupuk kandang maupun penanamannya nanti ya. Tapi selain daripada ini Bah, untuk ya menanam dan berkebun, kemarin itu kan Abah bercerita bahwa keseharian Abah itu membuat kere ya atau dendeng. Ya. Jadi sekarang kenapa nih Bah? Aduh, Libur dulu. Abah teh kulantaran kurang sehat gitunya di renan heula lah gitu. Karena Diperean kurang heula. sehat. Jadi dari yang dirasakan sama Abah itu apa yang sakit itu? Sakitnya itu jadi kemana liar gitu, liar Pusing. pusing gitu. Pusing. Pemil itu ngambil hasil hanyir deh gitu, pusing gitu. Jadi Karena pusing? Iya. Beneran pusing Bah? Mohon. Atau karena ada hal apa lagi nih Bah? Ya gitu, jadi di kopi ini pengerean lah di renan heula ya tuh. Tapi meter rada sehat mana Abah pasti mulai deui ngere gitu. Ngere. Deng-deng. Jadi sedikit informasi juga Baraya, untuk pembuatan kere atau dendeng itu Abah membeli ikan hasil tangkapan dari para penjala di sekitaran Kampung Sukasirna ini. Dulu itu bercerita Abah dari per kilonya itu berapa Bah? 5.000. Rp5.000 ya, Rp5.000 dibuatkan sama Abah, jadikan dendeng ya atau kere dari Abah itu. Belinya basah sampai ke dikere jadi kering gitu ya. Jadi kalau sekali bikin dendeng itu Bah, berapa kilo yang Abah beli dan buat? Satu kali Pembuatan gitu. itu sekalian membeli 10 kilo. paling 10 kilo. 10 kilonya. Itu memang 10 kilo itu pesanan dari pembelinya atau gimana? Bukan Abah. Kemampuan Abah membelinya kemampuan 10 Abah. kilo. 10 kilo. Kalau 10 kilo itu berarti 50.000. 50.000. 50.000. Itu Beli nanti garam. kalau nah itu kan ada bumbu-bumbunya juga Ya, Pak. beli garam, beli itu ketumbar, Beli ketumbar, garamnya juga kan ada biaya lagi Pak ya. Ya. Itu paling untuk 10 kilo itu, untuk 10 kilo itu berapa Pak? Untuk bumbu-bumbunya Paling itu? sekantong 1 kilo garam, Garam 1 kilo. Nah, ketumbar 2 kantong. misalkan kalau dalam membeli ikan 10 kg, bumbu yang lain itu paling berapa biayanya itu? 50 sama Ada 20.000 atau 30.000? enggak Oh, enggak sampai segitu. sampai 10.000. Paling 10.000 untuk biaya pembelian bumbunya itu 10.000 ya. Jadi 15.000 10.000. Jadi 15.000-an lah. 15 ribuan. Nah, sampai selesai Kering. sampai kering itu. Sampai kering. Jadi beli 50.000 untuk ikannya, bumbu-bumbunya 15 ribuan. Ya. Nah, jadi modalnya mungkin Abah mengeluarkan 65.000 Nah, untuk mendapatkan berapa kilo setelah pengeringan itu Bah hasilnya nanti? kumaha ayeuna nanya upami aya nu misalnya beda-beda gitunya beli cenah. Karek enggak sampai kering pisan gitu. Langsung diangkat. Langsung diangkat. Dijual. Jadi rada timbangan rada eta gitu. Rada berat. Rada berat, Tapi kalau misalkan sedikit kering ya ringan. ringan. Jadi kalau dalam 10 kilo hasilnya berapa kilo? Ada 8 kilo. 4 on. Hah? 4 on. Dalam 1 kilo jadi 4 on. Ya kalau kering mati gitu Iya.
upamanya rada basah sedikit ya 6 on atau setengah kilo lah. Iya, maksimalnya mungkin 6 on. Nah, Kalau dalam 1 kilo jadi 6 on. Ya. Jadi kalau dalam pembelian Abah 10 kilo jadi 6 ber- on. kisar 6 kilogram hasil keringnya itu. 1 kilogram itu berapa? 20 atau 25 gitu. Maksimalnya 25.000 25.000 per kilo. per kilo. Harga kering. Harga keringnya itu 20 sampai 25.000. Kalau misalkan di bawahnya itu 20.000 berarti 20 kali 6 sekitar 120 kilo. Nah. 120.000 Nah. rupiah dari modal 65.000. Itu berapa hari, Bah? Dari pembuatan sampai penjualan itu. Cuma situasi kering itu matahari. Matahari. Ada 2 atau 3 hari. 3 hari. 120.000 kotor dikurangi 65.000, kita hitung kotornya saja ya. 120.000 hasil penjualan dari 6 kg hasil pengeringan tersebut dikurangi biaya ongkos pembelian dan lain sebagainya 65.000, itu kurang lebih 55.000. Dalam proses penjualan dan pembuatannya itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Kalau kita kalkulasikan hitung per hari kurang lebih 55.000 dibagi 3 hari 20.000 kurang ya pendapatan Abah dalam 1 hari. Begitu, Pak? Iya. Jadi Abah mendapatkan seperti itu. Kalau kering 3 hari ya. Kalau kering 3 hari. Kalau memasuki hujan, musim penghujan 5 bisa hari. 5 hari 6 hari. Iya. Ya paling cepet nah gitu cuaca nakil gitu tanya. Ya 2-3 hari lah. 2-3 hari. Bah, kalau Abah itu kan 10 kilo ya. Nah, Kalau misalkan Abah beli ikannya itu tingkatkan, Bah, ditingkatkan. Misalkan 30 kilo. ya. Tapi modalnya minim. Itu kan ada hasil penjualan, Bah. Iya, tapi sejaba modal itu tenaganya. Tenaganya. Tapi yang Harus utama- pakai orang lain. Oh gitu. Harus Tetapi- pakai ada yang bantu. tetapi begini, Bah. Misalkan nih Abah ditingkatkan produksinya, Bah. Misalkan ya seperti saya bilang tadi 30 sampai 50 kg. Kira-kira ada nggak yang membelinya, Bah? Ya kalau di daerah B itu mah ya di Cianjur lah gitu ya. Ya. Buat baros, nalaka kan jarang asin ginian mah, asin kere mah. Cuma asin beda japu ini gitu ya. Asin kere mah jarang, pasti rada ieu lah gitu. Cepat ada juga ya. Selalu ada pembeli mah. Apalagi kalau ke daerah itu tuh daerah Cikeni ya. Ya, Cikini. Oh, suka kere Ya. seperti ini. Ya ada yang anu kucok dagang bobokotnya emang kerja gini saat Oh, semua. sering ngambil ke sini. Ya nama jadi ya melahirkan dulu gitu jadi pre lah gitu. Gitu. Dia anjirnya sok nyanakan kan itu. Tetapi jika ini, Bah, ya, jika kalau misalkan ada Abah punya modal seperti itu, apa ada niat untuk meningkatkan Ya, produksinya, Bah? ada dong. Ada ya. Ya, untuk memperbaiki dan menambah juga penghasilan Ah, Abah gitu. gitu kan. Selagi sehat abang mau masih terus lah gitu. Oh, siap. Siap gitu. Iya. Kalau misalkan Abah punya modal, ya siap saja mungkin ya Siap loh. untuk menaikkan produksi Nah. seperti itu. Kan kemampu abah, Sekemampuan kemampu Abah. abah di dalam banyaknya itu barang gitu. Betul. Kalau di tetangga Abah di sekitaran Kampung Sukarsirna ini, ada nggak selain Abah yang berkegiatan memproduksi Kere. kere seperti ini? Ada. Nur itu kan ada. Nur. Oh, yang di punya warung itu? Nur. Ngeret aja. Suka juga. Kan tamang kengeng anjeunna unggul di mana lauk anu mati gitu dikere ku anjeunna. Gitu. Oh, gitu. Kalau Lah, jadi itu mah hasil Gitu. jala sendiri. Nah, gitu, hasil jala. Tapi Daripada kalau Abah mah harus beli dulu. beli dulu. Kenapa nggak menjala sendiri, Bah? Aduh, badannya kondisinya kena angin teh waduh.
Air laut, angin laut. Sudah berumur juga, Nah, jadi mengurangi lah nah, seperti itu. Tapi ada nggak basic dulu Abah menjala seperti itu atau mancing? Enggak, Dulu enggak? situasi. Oh, dulu mah, Pak. Dulu mah sering. Pernah juga? Pernah, iya, dulu mah. Dulu ya. Waktu sehat itunya badan masih Masih gagah gitu? masih kagak. Masih gagah ya. Oh, pernah juga Abah Pernah, menjala. gitu. Baru kesini lah gitu. Gitu. Situasi laut gitu. Oke Pak, jadi begini ya. Kalau memang Abah punya niat untuk menaikkan produksi deng-deng ini, ya mudah-mudahan Abah ada rezekinya juga ya Pak ya, Amin. ya, ke depannya. Ya, saya doakan juga Abah selalu sehat untuk Amin. memproduksi kerek tersebut. Tapi Pak, alhamdulillah saya ada sedikit rezeki juga. Ya ini terserah Abah sih ya, mau dibuatkan sebagai modal awal untuk menaikkan produksi deng-deng, ya terserah, atau mungkin juga untuk modal berkebun, ya mangga silahkan ya. Ada hamba Allah dari Pasiri Singapura Pak yang menitipkan kepada saya, silahkan pakai modal buat Abah untuk apa saja kepentingan produksi membuat deng-deng atau apa saja. Tapi Ya insya Allah Abah pasti membuat deng-deng dulu. buat deng-deng ya. Kalau pertanian kan Udah mulai jalan. udah berjalan. Udah berjalan. Jadi Abah mah tinggal melanjutkan kalau kebun mah. Kalau ada hujan. Kalau ada hujan nanti. juga. Tapi kalau misalnya di musim kemarau seperti ini, yang difokuskan sama Abah itu membuat deng-deng. Deng-deng dulu. Membuat deng-deng dulu. Mumpung itu panas itu cuacanya. Iya. Nah, Bah, ini ada uang titipan dari hamba Allah Pasiri Singapura, Rp300.000. Silahkan sama Abah gunakan sebaik mungkin. Mohon diterima Bah. Hatur nuhun jazakallahu khairan. Ditampi ke abahnya. Karena kebaikan moga-moga Allah ngabalas karena kebaikan anu masih ada ya. Amin. Makin dipanjangkan umurna, makin dibebankan rezekinya, makin dimudahkan permasalahan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, sekalian kita berkunjung ke rumahnya Abah Obay. Nah, kita berkunjung juga ke rumahnya Maoy. Maoy ini sendiri ada tetangganya Abah Obay ya, sekitar 100 meteran dari rumah Abah Obay. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Sehat Mak? Alhamdulillah. Masya Allah. Nguju non mata ini teh? Nama godogan. Godogan lanong. Nya kayak lanong. Lanong ku naon itu mata nuju naon? Nyeri ieu pinggang uur gitu nyeri gitu. Sakit lutut sama pinggang, dikasih obat sama ramuan godokan. Ini dari apa Mak? Daun akar eri atau teh daun alpukat nalika Akar ilalang, beraya eurih itu sejenis tumbuhan rumput liar ya, ilalang sama alpukat, sereh juga. nya Oh, saya teh mah kanggo lanong seperti itu. ada tahun hakintan gitu ikan. Eta mah ti kapungkur sok seperti itu. Ramuan kapung. Ya kapung mah atau nalika unggul sareng eta badados lan damang dan deui PT teh dia perean deui enak dan deui nya teh. Karawas deui. Karawas deui kitu nama deui mah 2 kali. Ieu mah panginten panyawat sepuh. Nya na sepuh. Panyawat sepuh. Sepuh atentik. Sabar Yuswa sabar tahun mah teh. Terus 70 kayaknya. Terus 70 tahun. Terus 70 tahun. Sedikit informasi juga Baraya, Mao ini tinggal sendiri ya di sini. Beliau adalah pindahan dari kampung Pasir Empul yang sekarang tergenang oleh Waduk Cirata. Tinggal di sini. Sedangkan anak-anak beliau ada yang juga yang di kampung ini, ada juga yang di luar. Tapi untuk di rumah ini Mao tinggal sendiri ya Maya? Nya sendiri. Sendirian. Dan untuk mengobati penyakit yang diderita sama Mao, sakit pinggang sama lutut, dikasih obat ini nih, ramuan ya Maya, ramuan atau godokan seperti ini dari akar ilalang, daun serai,
akar pohon ini apa alpukat dan lain Alpukat. sebagainya. Nangka. Ini sudah sering Mak dilakukan sama Emak. Alhamdulillah. Mohon mah sing sehat we nyamanya, sing halajeng sehat saterasna Emak di dia. Oke, Baraya. Mungkin perjumpaan kita di video kali ini cukup sampai di sini ya. Kita alhamdulillah sudah mengikuti aktivitas Abah Obay selama berada di rumah beliau di sini ya. Beliau sendiri tinggal di sini karena ditinggal sama pasangannya, yaitu istri beliau sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau mungkin untuk menafkahi diri sendiri, bekerja dan berikhtiar, berkebun, dan sekarang berfokus untuk pembuatan dendeng atau istilah kata dari Abah Obay itu kere ya. Alhamdulillah, dan saya juga bersyukur karena ada seorang dermawan hamba Allah dari Singapura yang ikut serta dan memperhatikan Abah Obay dengan memberikan modal untuk pembuatan dendeng ini. Semoga apa yang diberikan sama Abah Obay ini diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal baik lainnya, maupun berbagai jalan kemudahan dalam berusaha, dalam berikhtiar di Singapura. Saya haturkan terima kasih juga untuk para penonton yang selalu setia menonton Lembur Cianjur dimanapun Anda berada. Semoga sehat, semoga barokah pendapatan dan hasil dari kerjanya, dan terutama anak dan keturunan yang soleh-soleh. Amin. Saya Teddy dan Abah Obay dari Kampung Sukasirna, Desa Mande, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.